Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Stefani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengujian perangkat lunak pada aplikasi klinik hukum rakyat. Nah, di sini saya memilih fitur tambah mitra. Fungsinya itu untuk menambahkan data perusahaan mitra baru ke dalam database. Admin mengisi nama perusahaan, email, alamat, dan status, kemudian sistem akan menyimpan data tersebut apabila seluruh input valid. Yang kedua itu ada edit mitra, digunakan untuk memperbarui informasi perusahaan yang sudah ada. Admin dapat mengubah perusahaan, email, alamat, maupun status perusahaannya. Nah, saya memilih kedua fitur ini karena keduanya merupakan proses CRUD yang sering digunakan oleh admin dan memiliki beberapa kondisi logika yang perlu diuji seperti validasi input, penyimpanan data, pembaruan data, dan penanganan ketika data tidak ditemukan. Berikut kodenya yang ini tambah mitra dan edit mitra di admin controllers. Lalu pengujian yang pertama saya lakukan itu adalah static unit testing. Nah, pengujian ini dilakukan dengan cara melakukan review terhadap source code tanpa menjalankan program. Beberapa aspek yang saya review meliputi kualitas kode, struktur program, validasi input, serta dokumentasi kode. Namun juga saya menemukan beberapa hal yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya beberapa metode belum memiliki komentar ataupun dokumentasi sehingga akan lebih sulit dipahami oleh developer lain ketika melakukan maintenance. Selain itu, terdapat juga beberapa bagian yang belum memiliki penanganan error yang lebih lengkap apabila terjadi kondisi yang tidak diharapkan. Hasil review ini kemudian saya dokumentasikan dalam checklist static testing sebagai rekomendasi perbaikan bagi developer. Selanjutnya itu adalah dynamic testing. Dynamic testing ini untuk menganalisis alur logika program menggunakan control flow testing dan data flow testing. Untuk metode tambah mitra terdapat dua jalur utama, itu ketika model state valid sehingga data disimpan ke database kemudian sistem melakukan redirect ke halaman mitra. Jalur kedua adalah ketika model state tidak valid sehingga sistem kembali ke halaman form tanpa menyimpan data. Sedangkan untuk metode edit mitra, ada 3 jalur utama. Yang pertama itu data berhasil diperbarui, kedua validasi gagal sehingga form ditampilkan kembali, dan yang terakhir itu data perusahaan tidak ditemukan sehingga sistem melakukan redirect ke halaman mitra dan menampilkan pesan kesalahan. Berdasarkan analisis tersebut, saya kemudian membuat 5 unit tes menggunakan XUnit. Seluruh unit tes berhasil dijalankan dengan status pass tanpa adanya error maupun failure. Nah, hal ini menunjukkan bahwa logika pada kedua metode telah berjalan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Selain itu, saya juga melakukan mutation testing menggunakan striker.net. Tujuan itu untuk mengetahui apakah unit testing yang dibuat mampu mendeteksi perubahan kecil pada source code. Lalu itu yang ketiga ada functional testing. Nah, di ini metode yang digunakan adalah black box testing. Alasan saya memilih metode ini adalah karena pengujiannya difokuskan pada fungsi yang diterima oleh pengguna tanpa melihat implementasi kode program. Pada fitur tambah mitra, saya membuat 2 test case. Case pertama menggunakan seluruh data yang valid. Hasilnya sistem berhasil menyimpan data perusahaan ke database, kemudian mengarahkan pengguna kembali ke halaman daftar mitra. Test case kedua itu menggunakan data yang tidak valid, yaitu salah satu field wajib dikosongkan. Hasilnya, sistem tidak menyimpan data dan kembali menampilkan halaman beserta validasi. Terus itu ada fitur edit mitra, terdapat 3 test case. Yang pertama berhasil memperbarui data perusahaan, kedua menggunakan input yang tidak valid sehingga sistem menampilkan kembali halaman edit beserta pesan validasi, sedangkan test case ketiga itu menggunakan ID perusahaan yang tidak tersedia pada database. Pada kondisi tersebut, sistem berhasil melakukan redirect ke halaman mitra dan menampilkan informasi bahwa data tidak ditemukan. Secara keseluruhan, test case functional testing memperoleh hasil sesuai dengan expect result sehingga fitur dapat dinyatakan berjalan dengan baik. Lalu, ada non-functional testing. Non-functional testing itu saya menggunakan OWASP dan pengujian ini dilakukan melalui proses spider, passive scan, dan active scan terhadap aplikasi yang sedang dijalankan pada localhost. Namun masih terdapat beberapa kerentanan dengan tingkat medium, low, dan informasional. Beberapa temuan yang cukup penting antara lain tidak adanya content security police header, strict transport security header, as content type option header, serta express option header. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi sudah cukup baik dari sisi keamanan,
keamanan karena belum ditemukan kerentanan krisis, tetapi konfigurasi keamanan server masih perlu ditingkatkan agar lebih tahan terhadap serangan seperti cross-site scripting, clickjacking, maupun meme sniffing. Lalu itu temuan penting dan refleksi. Berdasarkan seluruh proses pengujian, terdapat beberapa temuan penting. Pertama, seluruh unit tes dan fungsional tes berhasil dijalankan sehingga logika bisnis pada fitur tambah mitra dan edit mitra telah berjalan sesuai spesifikasi. Kedua, hasil pengujian keamanan menunjukkan bahwa aplikasi belum memiliki kerentanan dengan tingkat high. Namun, masih terdapat beberapa konfigurasi keamanan HTTP yang perlu diperbaiki. Saya merekomendasikan agar developer menambahkan header keamanan seperti Content Security Policy, Strict Transparency Security, X-Frame Option, serta X-Content Type Option agar keamanan aplikasi menjadi lebih baik. Sama proses pengujian, saya juga belajar bahwa membuat unit test tidak hanya sekedar memastikan program berjalan, tapi juga membantu menemukan kelemahan logika program sejak awal. Saya sempat mengalami beberapa kendala seperti konfigurasi XUnit, penggunaan Entity Framework in memory, serta penyelesaian test case dengan alur program yang sebenarnya. Namun, setelah dilakukan beberapa perbaikan, seluruh pengujian dapat berjalan dengan baik. Melalui proses ini, saya memahami bahwa software testing memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas perangkat lunak, dapat memastikan aplikasi bekerja sesuai kebutuhan, sekaligus mengidentifikasi potensi masalah sebelum digunakan oleh pengguna. Demikian presentasi hasil pengujian perangkat lunak pada fitur tambah mitra dan edit mitra di aplikasi Klinik Hukum Rakyat. Terima kasih atas perhatiannya.